Hello, selamat datang kembali di Transit Investing Series topik yang pertama ya, di mana kita akan membahas tentang rahasia mengetahui saham apa yang mau naik dalam waktu 3 detik atau kurang. Ya, meskipun Anda belum bisa melakukan analisis sama sekali, meskipun Anda belum bisa membaca chart sama sekali. Oke, ada caranya nggak? Ada. Ada strateginya nggak? Ada. Ya, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan strategi transit investing. Nah, transit investing itu apa sih? Oke, gini, kita jelaskan dulu konsep dasarnya. Ya, sekarang gini, coba kita bayangkan ya, kita ibaratkan seperti kita mau naik pesawat. Ya, jadi transit itu kan artinya pemberhentian sementara, benar nggak? Ya kan, kita berhenti sementara, singgah sementara sebelum kita melanjutkan ke tempat tujuan kita. Oke, jadi gini, katakanlah misalnya kita mau berangkat dari kota Sabang ke kota Merauke. Ya kan, masalahnya kan gini ya, kalau kita mau naik pesawat ya dari Sabang ke Merauke itu kan nggak ada penerbangan yang langsung, benar nggak? Nggak ada direct flight dari Sabang ke Merauke, itu nggak ada, ya kan? Nah, kalau gitu gimana caranya supaya kita bisa sampai dari kota Sabang ke kota Merauke? Nah, caranya gini ya, pertama dari Sabang kita ke Banda Aceh dulu. Ya, dari Banda Aceh kita terbang transit ke Jakarta. Dari Jakarta kita transit ke Makassar. Dari Makassar kita transit ke Sentani. Nah, dari Bandara Sentani inilah baru kita bisa ke Merauke. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau naik pesawat dari Sabang ke Merauke itu nggak ada penerbangan langsung, ya kan? Tapi kalau kita mau transit ya, kalau kita mau singgah sebentar, kalau kita mau pindah pesawat beberapa kali bisa. Ya kan, dari Sabang ke Banda Aceh ke Jakarta, Jakarta ke Makassar, Makassar ke Sentani, Sentani ke Merauke. Gitu. Oke, nah investasi juga seperti itu. Karena gini ya, katakanlah misalnya total target profit kita adalah 100% per tahun. Ya, misalkan 100% per tahun. Ya, nah kalau kita cuma mengandalkan satu saham untuk bisa naik sampai 100%, itu kan jelas nggak gampang. Bener nggak? Kenapa nggak gampang? Karena saham yang naik sampai 100% lebih itu nggak banyak dan nggak sering. Ya kan? Tapi kalau saham yang naiknya 20% itu banyak dan sering. Apalagi kalau marketnya lagi bagus. Nah, jadi daripada kita terlalu fokus, kita terlalu maksa untuk nyari satu saham yang naiknya 100%, ya, jauh lebih gampang dan jauh lebih realistis untuk kita cari 5 saham yang naiknya masing-masing 20%. Kenapa? Karena saham yang naiknya 20% itu lebih banyak dan akan lebih sering ketemu ketimbang saham yang naiknya 100%. Gitu. Ilustrasinya seperti ini nih. Contohnya misalnya, kita beli saham A. Oke, lalu saham A ini naiknya 20%. Setelah saham A naik 20%, kita profit taking, kita jual, kita pindah ke saham B. Saham B naik lagi 20%, kita jual lagi, kita profit taking, lalu kita pindahkan lagi. Gitu. Jadi kita ibaratnya kita cuma transit, kita nggak maksa saham A dan saham B ini naik 100% lebih. Enggak. 20% aja cukup. Begitu saham A naik 20%, kita pindah ke saham B. Begitu saham B naik 20%, kita pindah ke saham C. Nah, setelah saham C itu sama. Naik 20% lagi, kita profit taking, kita pindahkan ke saham D. Di saham D juga begitu, kita profit taking, kita pindah ke saham E. Nah, jadi akhirnya begitu kita jual saham E, ya kan? Tahu-tahu total profit kita, akumulasi profitnya itu udah 100% lebih. Gitu. Jadi kalau kita hitung dari bawah sini, dari kita beli saham A sampai kita jual saham E, itu udah total profitnya 100% lebih. Gitu. Makanya tadi saya bilang, ya kan, strategi ini nih jauh lebih gampang, jauh lebih logis, dan jauh lebih realistis. Okay? Dan jauh lebih aman. Ya, daripada kita ngotot, daripada kita maksa harus beli saham yang naiknya 100%. Nah, inilah konsep dasar dari strategi transit investing. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya mencari saham-saham yang mau naik? Ya kan? Jadi cara nyari saham A, B, C, D itu gimana gitu? Kapan kita mulai beli dan kapan kita boleh jual? Kapan kita profit taking dan kapan waktunya kita pindah ke saham lain? Nah, di Transit Investing Masterclass, kita akan belajar tentang 5 jenis indikator yang paling ampuh untuk trading dan investasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang 5 itu apa aja? Yang pertama adalah stokastik, MACD, moving average, yang keempat candlestick PTC, pattern, trend dan konteks, kemudian support dan resisten. Oke, inilah indikatornya yang paling ampuh untuk trading di Bursa Efek Indonesia. Ya. Namun, seperti yang Anda tahu, saya pribadi tidak menggunakan kelimanya. Kenapa? Karena saya pakai untuk trading saya sehari-hari adalah indikator yang keenam, yang saya beri nama Transit Investing Indicator. Jadi ini adalah indikator khusus yang saya racik sendiri, yang sudah saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi di Bursa Efek Indonesia. Gitu.
Tujuannya apa? Ya, supaya kita bisa menerapkan konsep transit investing dengan lebih cepat dan lebih mudah. Oke, nah cara pakainya gimana? Sederhana sekali, simple. Ya, jadi transit investing indicator itu sebenarnya terdiri dari dua komponen utama. Oke, dua komponen utama, yaitu primary signal dan secondary signal. Oke, tapi untuk sementara ini nggak usah pusing dulu. Ya, kita fokus aja dulu ke yang gampangnya aja. Oke, gampangnya gimana? Gampangnya gini. Oke. Kalau muncul segitiga hijau plus ada break high, maka kita buy. Oke. Dan kalau muncul segitiga merah plus break low, maka kita sell. Oke. Udah, gitu doang. Simple banget. Inilah dua hal yang harus kita ingat. Oke. Inilah yang harus kita perhatikan. Ya. Kalau muncul segitiga hijau plus break high, kita buy. Kalau muncul segitiga merah plus break low, kita sell. Oke. Penerapannya gimana? Gini contohnya. Contoh pertama kita adalah saham PTPP, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Oke, nah ini kelihatan nih kan, ini kan ada segitiga hijau, ya kan, segitiga hijau plus break high. Oke, beda sama yang ini. Ini kan segitiga hijau, oke, muncul segitiga hijau, tapi kan nggak ada break high-nya, benar nggak? Ini membentuk low, ya kan? Lower high kan, ini kan tuh naik, ditembus kan. Jadi ini segitiga hijau, ini kan nggak tembus, ini juga nggak tembus kan. Tapi kalau ini kan tembus, jadi kita buy. Oke, kita buy di sini. Oke, setelah kita buy, kita lihat perkembangannya dari hari ke hari. Oke, setelah kita buy, yang kita tunggu adalah sinyal sell. Kapan sinyal sell yang muncul? Sinyal sellnya kalau ada segitiga merah dan break low. Oke, jadi sekarang kita lihat nih ya. Kita lihat perkembangannya dari hari ke hari. Oke, masih belum muncul segitiga merahnya, jadi kita tahan. Oke, terus malah muncul sinyal buy lagi. Oke, boleh beli nggak? Boleh beli, tapi karena kita udah beli di harga bawah, kita nggak usah beli di sini. Gitu, oke. Kalau kita belum punya barang boleh nggak? Boleh. Tapi ya karena kita udah punya barang ya kita belinya di sini. Oke. Lanjut lagi nih ya. Terus. Muncul segitiga merah. Kalau ini ada break low, kita jual. Kalau nggak ada break low, kalau nggak turun lebih rendah dari ini, kita tahan. Oke, kita lihat ya. Wait. Ternyata nggak turun lebih rendah. Malah naik. Malah naik. Oke, berarti aman. Kita masih tahan ya. Kita tahan ya. Jadi mentang-mentang muncul segitiga merah, belum tentu kita jual loh. Harus muncul break low. Sama seperti mentang-mentang muncul segitiga hijau, ya kan? Kalau nggak ada break high, kalau nggak naik lagi, kita nggak beli. Gitu. Jadi muncul segitiga hijau, kalau naik baru kita beli. Ini juga muncul segitiga merah, kalau turun baru kita jual. Ini kan nggak turun, ya kan? Ini nggak turun kan? Makanya kita tahan. Oke, kita lanjut lagi nih. Terus. Ya kan? Nah, muncul segitiga merah, tapi karena nggak tembus ke bawah, kita tahan. Oke. Kalau tembus baru kita jual. Segitiga merah lagi. Oke, lebih di atas kan? Oke, kalau ini tembus, kita jual. Kalau nggak, kita tahan. Nah, jadi segitiga merahnya bisa muncul beberapa kali, ya kan? Tapi selama dia nggak turun lebih rendah dari harga ini, dari low-nya, ya kita nggak jual, kita tetap tahan. Oke, jadi ini muncul segitiga merah, kita tetap tahan, ini tetap tahan di sini nih. Kalau turun lebih rendah, baru kita jual. Kalau nggak, ya kita tahan. Oke. Turun lebih rendah kan, baru kita jual. Oke, sekarang kita hitung nih ya. Kita hitung profitnya. Tadi kita beli di mana? Kita beli di sini. Oke, kita jual di close lah, misalnya kita jual di close. Profitnya berapa? Profitnya adalah Rp510 atau profit 31,1%. Gitu caranya. Jadi ya target kita 20% ya kan, tapi kenyataan lebih tinggi dari 20%, ya udah nggak apa-apa gitu, kita syukuri aja. Oke, profitnya 30% lebih. Oke, kita lihat nih ya, setelah muncul sinyal sell, kita lihat berikutnya gimana, ternyata berikutnya turun. Gitu, jadi untung kita udah jual. Contoh berikutnya saham BPT. Sama kan? Sama nih, ya kan? Nah, contoh berikutnya saham BPT, ya kan? Kasusnya sama, segitiga hijau dan naik ya, break high, maka ini sinyal buy, ya kan? Beda sama yang ini. Ini segitiga hijau tapi kan turun, ya kan? Jadi kita nggak beli di sini, kita belinya di sini. Oke, setelah kita beli, ya, anggaplah kita udah masuk nih, kita udah beli saham BPT, kemudian kita tunggu sinyal jualnya. Oke, kita lihat nih perkembangannya dari hari ke hari. Ya,
Kita lihat perkembangannya dari hari ke hari terus. Oke, sampai dia muncul segitiga merah dan break low. Ya, kalau nggak muncul kita tahan. Oke, kenapa? Karena selama kita tahan berarti kalau belum muncul segitiga merahnya, oke, berarti belum waktunya kita pindah, gitu. Belum waktunya kita profit taking. Oke, profit itu belum maksimal. Oke, jadi selama belum muncul segitiga merah dan break low kita tahan sampai kapan? Sampai muncul. Gitu. Jadi ibaratnya kan ya, kalau kita terbang dari Jakarta kita mau transit ke Makassar, kalau belum nyampe kan kita nggak turun, bener nggak? Ya kan? Kalau udah nyampe di Makassar baru kita turun. Nah ini juga kayak begitu. Kalau belum waktunya jual, jangan jual, kita tahan sampai kapan? Sampai muncul sinyal sell. Nah terus, malah naik lagi, untung kita nggak jual. Terus lagi. Masih naik lagi. Oke, muncul sinyal sell. Oke, bukan sinyal sell ya, sorry. Muncul segitiga merah. Oke, tapi kalau ini besoknya turun, ya baru kita jual. Kalau nggak turun, kita nggak jual. Oke, kita lihat nih ya. Nggak turun tuh, malah naik. Terus. Turun. Ya kan, jadi kan menembus ini nih. Ya kan, menembus low ini, baru kita jual. Oke, jadi kita belinya di sini, kita jual di sini. Ya kan, kita hitung profitnya berapa. Kita beli di sini, kita jual di close, kita jual close. Oke. Profitnya Rp90 per lembar atau naik 37,5%. Oke, setelah muncul sinyal sell kita lihat hasilnya gimana. Ternyata nggak naik lebih tinggi. Oke, jadi untung kita udah jual. Oke, contoh kita berikutnya adalah saham BES, Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Ya, saham BES ini kan kelihatan ya. Saham BES ini kan udah berbulan-bulan turun. Bener nggak? Ya kan, makanya kalau ada saham turun, ya kan, selama dia belum ada sinyal buy, ya biarin aja dulu. Gitu. Saham turun, ya yang namanya saham turun seperti ini, nggak usah dilawan. Ya, dan nggak usah takut. Gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya begitu dia sahamnya turun, begitu dia ada sinyal buy, maka berarti ada peluang besar untuk kita profit. Gitu. Makanya nggak usah takut sama market turun. Market turun itu bagus, karena kalau marketnya nggak turun-turun, kita nggak bisa dapat barang harga murah. Gitu, oke? Makanya kalau ada market turun, ada market beres, nggak usah takut. Tenang aja, selama kita tahu kapan saatnya kita buy, selama kita tahu kapan saatnya kita beli, kita akan bisa profit. Oke? Kita balik ke contohnya nih ya. Ini kan BES nih, BES-nya turun. Di sini ada segitiga hijau, tapi nggak ada break high, kita nggak beli. Oke, makanya untuk kita nggak beli nih, ya kan? Makanya dia terus turun. Oke, nah sekarang di sini nih, di sini ada segitiga hijau dan ada break high, ya kan? Ada naik nih, naik. Oke, berarti ini sinyal buy, kita beli di sini. Oke, jadi selama turun nggak apa-apa, saham turun itu nggak masalah. Pokoknya kita tunggu sampai ada sinyal buy. Kalau nggak ada sinyal buy, jangan beli. Kita tunggu sampai ada sinyal buy. Begitu sinyal buy, baru kita masuk. Oke. Ya, sekali lagi, saham turun itu nggak masalah. Ya, karena inilah kesempatan untuk kita dapat barang murah. Asalkan kita tahu kapan kita waktunya beli. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ini ya, di BES. Ini ada sinyal buy. Kita beli ini, kita masuk. Oke, kita masuk, kita lihat. Oke, terus. Oke, setelah kita masuk, kita tunggu sinyal sell. Oke, kalau nggak muncul sinyal sell, kita tahan. Oke, kita lihat ini. Kita lihat. Oke, pelan-pelan. Kita lihat, kita pantau terus hari ke hari. Oke, dia naik terus. Oke, naik terus. Oke. Oke, dari tadi muncul sinyal buy. Tapi untung kita udah dapat harga di harga bawah. Oke, makanya nggak usah takut saham turun. Kalau sahamnya nggak turun, kita nggak dapat harga bawah. Gitu, asalkan kita tahu kapan waktunya untuk buy. Oke. Nah, setelah kita buy, kita tunggu sinyal sell. Gitu. Kalau mau profit maksimal, tunggu sinyal sell. Gitu. Tunggu sampai udah waktunya profit taking. Nah. Oke, kita lihat terus. Naik terus dia. Terus. Muncul segitiga merah.
Oke, kalau ini dia turun ke bawah, besoknya turun ke bawah, baru kita jual. Kalau enggak, kita tahan. Oke, berarti belum waktunya profit taking. Oke, nah, ternyata masih naik lagi. Untuk kita enggak jual. Oke, terus kita lihat. Muncul lagi segitiga merah. Kalau besoknya turun, kita jual. Kalau enggak, kita tahan. Oke, ternyata enggak turun. Oke, jadi kita masih tahan. Nah, muncul lagi segitiga merah. Kalau besoknya turun baru kita jual. Kalau enggak kita tahan. Oke. Lihat. Tembus kan? Kalau tembus kita jual. Oke, berarti kita hitung profitnya dari sini sampai ke sini. Oke. Profit kita di Sambes adalah Rp78 per lembar atau naik 45,35%. Gitu. Setelah kita jual, kita lihat hasilnya gimana. Ternyata sahamnya turun terus. Oke, jadi untung kita udah jual. Oke, nah kayak begitu. Nah, sekarang demi mempersingkat waktu dan durasi, ya contoh-contoh berikutnya akan kita tunjukkan secara cepat. Oke, nih ya contohnya ini. Oke, ini kan ada sinyal buy, valid entry nih ya kan, segitiga hijau dan break high. Oke, terus dia naik, muncul di sini. Oke, segitiga merah dan dia turun. Profitnya berapa? Profitnya Rp240 atau naik 45,2%. Oke, contoh berikutnya lagi, saham Wood. Oke, kita lihat, nah ada sinyal buy di sini ya kan, segitiga hijau dan break high. Oke, terus, hap. Nah, muncul segitiga merah dan break low. Profitnya berapa? Rp270 atau naik 48,6%. Oke, berikutnya, ini biar cepat nih ya. Oke, valid entry di sini. Oke, kita beli di 734. Naik, kita jual di sini. Oke, ada sinyal, ada segitiga merah dan break low. Oke. Profitnya berapa? 386 atau naik 52,5%. Oke, contoh berikutnya. Valid entry di sini, naik, jual di sini. Oke, profitnya Rp214 per lembar atau naik 59,1%. Ya, dari 362 sampai 576. Tuh, dari sini sampai ke sini. Oke, berikutnya lagi. Entry di 141, ya kan, segitiga hijau, oke, dan break high, naik. Oke, naik. Nah, di sini. Oke. Segitiga merah dan break low. Oke, yang ini kan ada segitiga merah, dia masih naik. Segitiga merah, dia masih naik. Segitiga merah, dia masih naik. Oke. Baru sampai di sini kita sell. Oke. Profitnya berapa? Rp93 atau naik 65,9%. Oke. Berikutnya lagi. Valid entry. Oke, segitiga hijau dan naik, ya kan? Terus segitiga merah tapi naik, segitiga merah masih naik, aman. Kita jual di sini. Segitiga merah dan dia turun. Oke. 245, profitnya 70%. Oke, berikutnya lagi. BTPS nih, BTPS ya kan, sinyal buy di sini, naik terus kita ikutin sampai ke sini. Oke. Untungnya 1475 per lembar atau 80,8%. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini seru. Oke. Entry di sini, naik, kita tahan. Sellnya di sini. Oke, naik Rp332 atau naik 87,8%, ya kan, dari harga 378 sampai harga 710. Oke, hampir 2 kali lipat. Oke, berikutnya lagi. Valid entry sini, naik. Jual di sini. Oke, profitnya 285, 98,2%. Gitu. Oke, nah berikutnya nih, Indah Kiat. Buy di sini, sell di sini. Oke, lalu ini ada buy lagi. Sell lagi. Oke, dari yang pertama kita ada profit 98,1%, ya kan. Lalu kita masuk lagi, kita profit lagi 37,2%. Gitu. Oke, jadi cara makanya simpel banget, ya. Kita tunggu ada segitiga hijau dan naik, ya kan. Setelah kita beli, kita tunggu ada segitiga merah dan turun. Ya, jadi ini kan ada segitiga merah, tapi kan nggak turun. Kita tahan, ya kan, sampai ada muncul segitiga merah dan turun, baru kita jual. Ada muncul segitiga hijau lagi, kita beli lagi. Muncul segitiga merah dan turun, baru kita jual lagi. Gitu. Jadi dengan indikator ini kita tahu kapan buy, kita tahu kapan sell.
Gitu. Jadi mentang-mentang sahamnya turun, belum tentu kita langsung buy loh. Ya, biarkan sahamnya turun sampai muncul sinyal beli, baru kita benar-benar beli, baru kita benar-benar masuk. Gitu. Setelah kita masuk, kita tahan sampai muncul sinyal sell. Gitu. Jadi sesimpel itulah cara pakai indikatornya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah pentingnya tentang transit investing indicator. Oke, yaitu apa kelemahan dari transit investing indicator yang harus kita ketahui. Ya, karena gini, sebenarnya menurut saya, ya ini menurut saya pribadi ya, salah satu kelemahan utama dari transit investing indicator adalah sifatnya yang custom indicator. Artinya apa? Artinya karena ini adalah custom indicator, artinya ini indikator yang kita buat sendiri, maka indikator ini tidak tersedia di semua platform, oke? Tidak tersedia secara bebas. Ya, jadi untuk bisa menggunakan transit investing indicator, Anda harus punya akun di TradingView atau Anda harus punya AMI Broker. Dan ya, TradingView dan AMI Broker ini tidak gratis. Ya, keduanya adalah platform berbayar dan untuk menggunakannya itu ada biaya yang harus kita keluarkan setiap bulan. Jadi kalau kita mau menggunakan TradingView, Anda harus upgrade ke akun Pro. Ya, yang biaya bulanannya adalah sekitar ya $14,95, $15 lah ya. Yang kalau dirupiahin itu sekitar 200.000 per bulan. Sedangkan kalau menggunakan AMI Broker, maka kita harus membeli lisensi yang paling mahal ya, AMI Broker Ultimate Pack Pro yang harganya itu 499 hampir $500. Ya, jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 7 juta lah. Gitu. Itu pun belum termasuk biaya data feed yang harus kita bayar setiap bulan. Itu kalau pakai AMI Broker. Oke. Makanya untuk saat ini kami lebih merekomendasikan TradingView daripada AMI Broker karena ada masalah biaya yang mahal. Jadi kalau misalnya Anda memang mau jadi trader atau investor yang serius, maka sebenarnya biaya $15 atau ya 200.000 sebulan itu ya itu adalah biaya yang sangat-sangat worth it untuk dikeluarkan gitu. Jadi ya itulah menurut saya satu kelemahan utama dari transit investing indicator. Ya hanya bisa digunakan di TradingView atau aplikasi AMI Broker. Kemudian setelah itu saya akan jawab lagi satu pertanyaan yang mungkin sudah muncul di benak Anda dari tadi ya, yaitu gini. Kalau indikator ini memang segitu hebatnya, ya kalau dengan indikator ini kita bisa dapat profit puluhan persen, kenapa nggak saya tradingkan sendiri aja? Bener nggak? Ya kan? Kenapa harus saya bocorkan? Kenapa malah disebarluaskan? Kenapa dibagi-bagikan ke orang lain? Nah gini, ya. Pertama yang perlu ditegaskan kembali adalah, yes, saya pribadi dan klien-klien saya, kami semua menggunakan transit investing indicator untuk analisis dan trading kami sehari-hari. Ya. Nah, tapi kenapa indikator ini mau saya buka, ya kan? Kenapa indikator ini mau saya bagikan ke Anda yang sudah join di Transit Investing Masterclass, ya kan? Kenapa nggak saya simpan sendiri, ya kan? Gitu kan pertanyaannya kan? Bener nggak? Oke gini, kalau saya boleh jujur, ya pada awalnya yang mau saya sebarluaskan adalah konsep dari Transit Investing. Ya, jadi konsep dan strateginya loh ya, bukan indikator yang mau saya sebarkan, oke? Tapi konsep dan strateginya. Nah, tapi gini. Masalahnya adalah yang namanya belajar kan nggak mungkin instan, bener nggak? Ya kan? Di Transit Investing Masterclass itu kita punya 8 modul pelajaran ya, mulai dari analisis trend, market timing, profit taking, stop loss, investor mindset sampai ke psikologi trading. Oke, jadi modul kita tuh lengkap, ya kan? Dan untuk belajar itu semua, untuk belajar materi segitu banyak, untuk bisa mengerti semuanya tentu perlu waktu, bener nggak? Ya kan? Belum lagi kalau Anda sibuk, kalau Anda punya kerjaan atau kalau Anda punya tanggung jawab, bener nggak? Ya kan? Itulah makanya saya memutuskan untuk membagikan indikator ini kepada member Transit Investing Masterclass. Kenapa ya? Supaya meskipun misalnya Anda sibuk, meskipun Anda nggak punya waktu, Anda tetap bisa langsung merasakan profit yang konsisten di bursa saham. Gitu. Kenapa? Karena buat saya ya, nggak masalah kalau indikator ini digunakan oleh orang lain. Ya, nggak masalah. Asalkan yang menggunakan jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau sampai terlalu banyak yang menggunakan, takutnya indikator ini malah digunakan sebagai alat untuk dalam tanda kutip jebakan bandar. Gitu. Kenapa? Karena memang ada beberapa macam indikator ya. Contohnya moving average ya. Yang karena di Indonesia itu terlalu banyak trader yang menggunakan, akhirnya malah dijadikan sebagai alat jebakan bandar. Jebakan bandar ini maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Setiap kali indikator itu ada sinyal buy, jadi setiap kali moving average, contohnya moving average ya kan. Setiap kali moving average-nya ada sinyal buy, sahamnya malah diguyur turun. Dan setiap kali indikator itu ada sinyal sell, sahamnya malah naik. Gitu. Jadi memang sengaja diatur sedemikian rupa supaya banyak investor yang terjebak. Gitu. Dan inilah persis seperti kejadian yang seringkali terjadi di saham gorengan. Gitu. Jadi selama
transit investing indicator ini hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, khususnya para member di transit investing masterclass, maka saya pribadi merasa tidak ada ruginya untuk berbagi. Gitu, oke. So, gimana cara paling cepat, yang paling sederhana dan yang paling gampang untuk tahu saham apa yang mau naik? Ya, caranya cukup gunakan transit investing indicator. Oke. Lihat segitiga hijau plus break high kita buy, kalau ada segitiga merah plus break low kita sell. Simple. Oke, karena asalkan kita tahu caranya, asal kita tahu apa yang kita lihat, ya, analisis kita tuh bisa jauh lebih cepat, jauh lebih akurat, dan yang paling penting, trading kita juga jadi jauh lebih simple. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, meskipun menurut saya transit investing indicator ini cukup akurat, biar bagaimanapun tetap saja nggak ada jaminan bahwa indikator ini 100% akurat. Oke. Kemungkinan salah dan gagal itu pasti ada. Kenapa? Karena pergerakan market sangat dinamis dan tidak akan pernah ada indikator yang hit rate-nya bisa 100% akurat. Oke. Tidak akan pernah ada. Nah, itulah makanya kita perlu melakukan yang namanya manajemen resiko. Supaya apa? Supaya kita bisa trading dengan aman, supaya kita bisa trading dengan percaya diri, dengan pede, dan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau marketnya tiba-tiba berubah. Kalau harganya tiba-tiba berbalik arah. Dan inilah topik yang akan kita bahas di video berikutnya. Stay tune.